Detail yang tidak Anda ketahui tentang film fitur tentang Forrest. Skenario 1, Forrest menggunakan senapan militer M14 selama pelatihan rekrutan, tetapi setelah datang ke Vietnam menggunakan senapan M16. Adegan Forrest menyeberangi sungai dengan senjata ditampilkan dengan sangat detail. Karena M16, senjata anginnya, sangat mudah meledak saat masuk air. Episode 2, seorang letnan membantu Forrest membeli saham merek buah. Lihat tanda ini, ya, itu Apple. Harga saham Apple telah meningkat 200 kali lipat sejak listing, jadi aman untuk mengatakan dia tidak perlu khawatir tentang sisa hidupnya. Dapat dilihat bahwa kotak surat sekarang benar-benar baru. Dan kotak surat Forrest di depan pintu ketika dia masih kecil sangat bobrok. Skenario 3, saat Forrest berdiri di hadapan Presiden Kennedy. Ada foto Marilyn Monroe di wastafel Gedung Putih. Ini juga mengisyaratkan hubungan Monroe dengan Presiden Kennedy. Episode 4, ada adegan seperti itu di film. Forrest sebagai seorang anak sedang duduk di depan pintu kantor menunggu ibunya. Pembuatan plot ini terinspirasi dari karya pelukis wanita Amerika Norman, Gadis Tanpa Ekspresi. Pendekatan cermat sutradara memungkinkan Forrest memulihkan adegan dalam ilustrasi. Episode 5, Forrest memakai kemeja kotak-kotak sepanjang waktu. Dipakai di masa kanak-kanak, di perguruan tinggi, dalam dinas militer dan bahkan saat berlari jarak jauh. Namun di akhir film, Forrest akhirnya berhenti mengenakan kemeja kotak-kotak, dan putra Forrest memakainya lagi. Artinya bendera zaman diturunkan dari generasi ke generasi. Kegigihan Forrest dalam menangani pekerjaan juga menjadi alasan kesuksesannya nanti. Forrest hanya memiliki IQ 80 tapi dia bisa berhasil. Dan banyak orang dengan IQ normal sangat biasa-biasa saja. Detail kecelakaan itu sama sekali tidak diketahui dalam cerita Forrest. Detail 6 pengemudi bus sekolah masih merokok saat menjemput Forrest dari sekolah. Namun saat menjemput anak Forrest dari sekolah, rokoknya diganti dengan permen karet. Episode 7, saat Forrest berlari, pria itu memberinya t-shirt. Tiba-tiba, sebuah truk lewat dan memercikkan lumpur ke arahnya. Kemudian dia menyeka wajahnya dengan kausnya, dan setelah selesai dia melemparkannya kembali ke pria itu. Ketika seorang pria melihat logo di t-shirt dia langsung terinspirasi. Sejak itu, merek tersebut telah berkembang hingga kehilangan kendali. Episode 8, kesan Forrest tentang ayah Jenny penuh cinta. Pasalnya ia sering mencium Jenny, namun hubungan ayah anak ini sepertinya tidak sederhana. Terlihat bahwa Jenny tidak menyukai rumah tua itu. Saat Jenny pingsan di depan rumah tua, pemandangan itu terinspirasi oleh lukisan Andrew Weiss Christina's World. Skenario 9, Jenny memberi Forrest sepasang sepatu kets Nike. Pada adegan-adegan berikutnya, setiap kali berlari, Forrest selalu memakai sepatu tersebut. Itu menemaninya berkeliling Amerika Serikat. Sepatu putih telah sepenuhnya berubah menjadi sepatu hitam. Episode 10, ketika dia masih kecil, Jenny mengatakan dia sangat menyukai burung. Dan ketika dia meninggal, Forrest datang mengunjunginya. Saat dia hendak pergi, sekawanan burung terbang di belakangnya. Pada titik ini, Forrest pasti mengira keinginan Jenny menjadi kenyataan. Episode 11, di pernikahan Forrest, kenapa semua tamu duduk dan hanya gelandang yang berdiri di belakang? Pasalnya, sang gelandang kehilangan kedua kakinya dalam laga tersebut. Bagi orang cacat, tidak ada yang lebih bahagia daripada berdiri.